Cerita. Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Drishyam 3, sequel ketiga dari film Drishyam versi pertama berbahasa Malayalam yang dirilis pada Mei 2026 dan diperankan oleh aktor Mohanlal. Di mana film kali ini menceritakan tentang polisi yang kembali mencoba membuka kasus yang menjerat George atau Vijay di versi Hindi setelah mereka mendapatkan petunjuk baru. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah polisi kali ini berhasil atau kembali gagal? Selamat menonton. Lima tahun setelah peristiwa Drishyam 2, film ini pun dimulai dengan memperlihatkan George bersama keluarganya yang terlihat bahagia saat menghadiri perilisan film yang ditulis dan diproduksi sendiri oleh George. Film ini pun mendapatkan kesuksesan besar di awal perilisannya dan film ini diberi judul Drishyam. Ada beberapa aktor dan pemeran pendukung dalam proyek film ini, termasuk Rajan, security gedung forensik, atau teman George yang akhirnya dipecat dari pekerjaannya karena kasus 5 tahun lalu, juga ikut bermain dalam film ini. Namun karena cerita film ini tentang sebuah keluarga yang melakukan kejahatan, membuat seorang reporter berita bernama Yamini mendatangi George untuk mewawancara. Karena ada rumor jika film ini diadaptasi dari kasus yang menjerat George dan keluarganya yang dituduh membunuh dan menyembunyikan mayat anak seorang perwira polisi bernama Farun. Tetapi George mengatakan jika itu tidaklah benar dan kasus yang menimpa mereka hanyalah karena sebuah kesalahpahaman yang membuat keluarganya diburu polisi. Di tempat lain, yaitu di USA, Gita, ibu dari Farun, mengalami depresi berat setelah kembali gagal menemukan jasad putranya 5 tahun lalu. Bahkan karena depresi tersebut, Gita tidak pernah lagi berbicara bahkan kepada suaminya, yaitu Prabhakar. Setelah perilisan film, George kini fokus merencanakan pernikahan putrinya, yaitu Anju. Sementara Anju sedang melakukan konseling terakhir bersama psikiaternya yang bernama Ranjini. Dan ketika Anju keluar dari tempat praktek Ranjini, terlihat Yamini sedang mengawasinya. Demi mendapatkan lamaran yang cocok untuk Anju, George bahkan meminta bantuan dari seorang maklar pernikahan yang bernama Matayi. Akan tetapi setiap kali mendapatkan pelamar yang cocok, tiba-tiba keluarga dari pelamar membatalkan tiba-tiba setelah mengetahui tentang kasus Farun. Bahkan Matayi mengatakan kalau ada seseorang yang memberitahukan keluarga pelamar jika Anju mengalami gangguan mental dan sedang menjalani pengobatan. Walaupun mereka sama-sama tahu jika Anju tidak seperti itu, tetapi orang lain telah menyebarkan informasi palsu tentang Anju kepada keluarga pelamar. Karena hal tersebut sangat mengganggu keluarganya tentang kejelasan dalam kasus Farun, George pun akhirnya memanggil pengacara yang membantunya dalam kasus Farun, yaitu Renuka. Di mana Renuka pun menjelaskan pada mereka jika secara teknis kasus ini memang belum berakhir. Tetapi dalam praktiknya, kasus ini sama saja dengan sudah berakhir. Selama tidak ditemukan bukti baru yang kuat dalam kasus ini, polisi tidak akan berani membuka kembali kasusnya. Ditambah pengadilan tinggi telah membatalkan kasusnya karena ketidakcocokan DNA kerangka yang menjadi bukti dengan DNA Farun. Dan mereka sama-sama tahu kalau George lah yang mengganti kerangka tersebut dan menyimpannya di tempat lain.
Renuka mengatakan selama kerangka Farun tidak ditemukan, kasus ini sudah dianggap berakhir. Dan ia pun meminta mereka untuk melupakan kasus ini dan melanjutkan hidup. Renuka mengatakan itu karena ia tahu jika George telah menghancurkan kerangka tersebut menggunakan cairan asam, tetapi George merahasiakan itu dari keluarganya. Esoknya terlihat Yamini mendatangi Sabu, polisi yang dulu menyamar menjadi tetangga George bersama istrinya dan kini dalam masa suspend. Dan tujuan Yamini menemui Sabu yaitu untuk menanyakan tentang kasus Farun. Yamini terlihat sangat terobsesi menyelidiki kasus Farun. Bahkan ia menemui atasan Sabu yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Akan tetapi Yamini seperti belum mendapatkan jawaban yang ia cari yang bisa ia gunakan untuk mengangkat kembali kasus ini. Yamini pun mengatakan pada atasannya di kantor kalau semua orang sudah tahu jika George dan keluarganya lah yang membunuh dan menyembunyikan mayat Farun. Akan tetapi karena tidak adanya bukti dan gagal dalam penyelidikan, membuat polisi kini sangat berhati-hati untuk membuka kembali kasusnya. Namun karena ia tahu tentang George yang memberikan sesuatu pada Gita dan suaminya untuk upacara terakhir kematian Farun, membuat Yamini ingin menyelidiki itu dan mengangkat kembali kasusnya. Sementara di rumah, Matayi menemui George dan memberitahukan ia mendapat proposal yang bagus dari calon pelamar. Tetapi pelamar tersebut tinggal di Australia. Mengetahui itu, George mengatakan jika ia tidak ingin pelamar yang tinggal di luar negeri dan ia meminta Matayi untuk mencari yang lain. Lalu suatu malam, terlihat ada cahaya senter dari halaman belakang rumah George. Tetapi saat itu George tidak melihatnya. Paginya saat membuka pintu rumah, istri George pun terkejut karena melihat Jose bersama istrinya datang ke rumahnya dan ingin bertemu George. Jose adalah saksi yang dulu melihat George menguburkan mayat Farun di kantor polisi dan melaporkannya demi mendapatkan uang. Ternyata tujuan mereka datang adalah untuk meminta maaf pada George karena Jose yang dulu melaporkannya. Jose mengatakan kalau saat itu ia sangat membutuhkan uang karena baru keluar dari penjara. Dan kini ia sangat menyesal dan ingin meminta maaf. George pun mengatakan kalau ia sudah memaafkan mereka. Bahkan dulu ia justru terbantu oleh kesaksian Jose. Karena dari kesaksian Jose itulah kasus ini akhirnya dihentikan. Dan saat tahu Jose dan istrinya sedang memulai bisnis menjual roti, George pun memberikan mereka uang untuk tambahan modal membuka toko roti. Dan setelah hari itu, George dan Jose pun menjadi akrab. Lalu beberapa hari setelahnya, putri penggali kubur yang bernama Shreya datang mengunjungi George dan keluarganya. Ayah Shreya adalah penggali kubur yang dulu membantu George menggali kerangka mayat orang lain yang cocok dengan kriteria Farun. Dan maksud kedatangan Shreya yaitu untuk memberitahukan jika ia sudah mendapatkan calon suami dan akan menikah bulan depan. Dan ia pun meminta restu dari George yang selama ini sudah banyak membantu keluarganya. Saat Shreya pergi dari rumah George, terlihat seseorang memotretnya. Dan itu ternyata adalah Yamini yang sedang mengawasi rumah George. Saat Shreya di dalam bis, Yamini pun terlihat mengikuti Shreya, lalu duduk di dekatnya dan mengajaknya mengobrol untuk mencari tahu tentang siapa Shreya. Dan saat itu ia pun tahu kalau Shreya tinggal di daerah Manimala, yaitu dekat perbatasan dengan hutan Poza. Esok paginya, Matayi datang menemui George dan memberitahukan alasan mengapa para pelamar tiba-tiba mundur setelah menyetujui perjodohan dengan keluarga George.
Ternyata setiap kali pelamar datang ke sini dan menyetujui perjodohan, keesokannya ada dua orang yang menelpon keluarga tersebut dan memberitahukan informasi palsu tentang Anju yang mengalami penyakit mental, di mana Anju akan berubah kasar jika ada seseorang yang menyentuhnya. Dan mereka mengatakan jika Anjulah yang membunuh Farun karena penyakitnya tersebut. Mendengar itu membuat George dan istrinya pun merasa sedih. Matayi memberitahukan jika dua orang tersebut memberitahukan hal yang sama pada keluarga pelamar dan mereka adalah seorang laki-laki dan perempuan. Matayi berhasil mendapatkan nomor penelpon dari salah satu keluarga pelamar, tetapi saat ia menelpon, nomor itu sudah tidak aktif. Mengetahui itu, George pun meminta nomor kedua penelpon tersebut dari Matayi. Setelah itu, George pergi menemui teman lamanya, yaitu seorang pensiunan polisi di bagian cyber yang bernama Suresh. Dan George meminta Suresh untuk mencari tahu nomor tersebut milik siapa. Dan setelah berhasil dilacak, Suresh pun memberitahukan jika dua penelpon tersebut menggunakan ponsel yang sama. Lalu setelah memeriksa email dari ponsel tersebut, diketahui 1 tahun yang lalu, ponsel ini pernah menggunakan nomor lain yang masih aktif hingga sekarang. Kemudian saat mengetahui pemilik dari nomor tersebut adalah seorang wanita bernama Santi yang beralamatkan di Ilanyi, George pun sangat terkejut karena ia mengenalnya. George langsung pergi ke rumah Santi, di mana Santi ternyata adalah istri dari Rajan. Saat bertemu Rajan, George pun langsung menamparnya dan bertanya mengapa ia melakukan semua ini untuk menggagalkan pernikahan Anju. Karena George yang sudah tahu, Santi pun dengan marah mengatakan jika George dan keluarganya memang pantas mendapatkan itu. Ternyata alasan mereka melakukan ini atas dasar dendam kepada George yang dulu memanfaatkan Rajan, lalu meninggalkannya begitu saja saat Rajan dipecat dari tempat kerjanya. Karena tidak ada pekerjaan, keluarga mereka pun menjadi kelaparan, dan putrinya tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Bahkan putrinya yang depresi sempat mencoba bunuh diri, hingga putrinya kini tidak bisa lagi bicara. Dan semua itu karena kebodohan suaminya yang membantu George 5 tahun lalu. Mengetahui itu, George pun merasa sangat bersalah dan pergi meninggalkan mereka. Malamnya saat George sedang berbicara dengan istrinya tentang Rajan, istrinya pun memberitahukan jika pada tengah malam kemarin saat ia terbangun dan pergi ke toilet, ia pun melihat ada cahaya senter di halaman belakang rumah mereka tempat mereka menanam pisang. Dan saat ia menyalakan lampu, cahaya senter itu pun menghilang. Kemudian saat ia di dalam toilet, ia pun mendengar ada suara mobil jeep yang dihidupkan lalu pergi. Mendengar itu, George pun terkejut. Tetapi ia mengatakan pada istrinya, mungkin saja ada orang lain yang ingin mencuri pisang di kebun mereka. Akan tetapi George sebenarnya sadar jika ada seseorang yang sedang mengintai mereka. George lalu pergi memeriksa di kebun belakang, dan di sana ia pun terkejut karena menemukan ada tanah yang gempur di kebunnya, seperti tanah yang pernah digali lalu ditutup kembali. Dan saat George kembali ke rumah, terlihat ada seseorang di kebun tersebut. Dan orang itu adalah Sahadevan atau Gaitonde di versi Hindi. Setelah mengetahui ada orang yang kembali mengincar mereka dengan kasus Farun, paginya George pun memanggil Matayi, di mana George kini setuju dengan lamaran dari luar negeri yang pernah ditawarkan Matayi. Dan ia meminta Matayi untuk segera mengatur pertemuan mereka. Malamnya, George menggali kembali tanah gempur di kebun belakang rumahnya. Akan tetapi hingga bagian tanah yang sudah keras,
George tidak menemukan apapun di dalam galian. Ia akhirnya menutup kembali galian tersebut agar istrinya tidak curiga. Esoknya di tempat lain, terlihat Yamini bersama rekannya sedang mencari alamat rumah dari Shreya. Hingga mereka akhirnya menemukan rumahnya. Setelah menemukan rumah Shreya, Yamini pun pulang ke rumah dan menemui ayahnya yang ternyata adalah Sahadevan. Ternyata alasan Yamini sangat terobsesi dengan kasus Varun karena ia adalah putri Sahadevan yang ingin membalas dendam pada George atas apa yang sudah George lakukan pada ayahnya. Setelah itu Sahadevan pergi menemui Sabu. Kemudian Sabu memberitahukan Sahadevan yang diam-diam menyelidiki kembali kasus Varun kepada atasannya, yaitu komisaris polisi bernama Thomas. Yang membuat Thomas pun terkejut karena Thomas adalah kepala penyidik kasus Varun sebelumnya. Sedangkan di tempat lain, George pergi menemui Jose di toko rotinya dan George pun mengajak Jose berbicara berdua. Esoknya, keluarga pelamar akhirnya datang menemui keluarga George. Pria yang melamar bernama Afira dan ia adalah seorang pengusaha di luar negeri. Di tempat lain, Shreya yang baru pulang ke rumah, ia pun terkejut melihat ada Yamini di rumahnya dan masih mengingat namanya dengan jelas. Yamini mengatakan jika radiator mobil ayahnya panas dan ia pun meminta air dari rumah Shreya untuk mengisi radiator mobilnya. Merasa ada yang janggal karena Yamini masih mengingat namanya dengan jelas, padahal ia sendiri sudah lupa dengan Yamini. Shreya pun mengirim pesan kepada George dan meminta George untuk datang ke rumahnya karena ayah Shreya ingin berbicara dengan George. Saat bertemu, Shreya dan ayahnya pun memberitahukan kecurigaan mereka tentang Yamini. Shreya mengatakan jika ia pertama kali bertemu Yamini saat di bis. Lalu tiba-tiba pagi tadi, Yamini bersama ayahnya datang ke sini dengan alasan mobil mereka mogok. Dan baru saja Shreya mengetahui dari tetangganya jika Yamini bersama ayahnya tersebut sempat menanyakan tentang mereka kepada orang-orang di sekitaran sini. Karena itulah Shreya merasa curiga dengan kedatangan Yamini ke rumahnya hari ini bukanlah karena kebetulan mobil mereka mogok. Ditambah ayah Yamini menggunakan celana polisi. Dan ternyata saat mereka bertanya tentang ayah Shreya yaitu Patro, mereka pun akhirnya tahu jika Patro dulu adalah seorang penggali kubur di sebuah gereja. Setelah itu, George dan istrinya karena sudah sama-sama setuju dengan Afira dan takut ada yang kembali menyabotase pertunangan Anju, mereka pun memutuskan untuk menemui keluarga Afira dan mempercepat hari pernikahannya. Sementara Anju dan Afira terlihat sudah mulai saling menyukai satu sama lain. Setelah sama-sama sepakat mempercepat pernikahannya, dan saat George pergi dari rumah Afira, terlihat Sahadevan bersama Rajan berada di luar rumah Afira. Lalu ketika George sudah di rumah, ayah Afira tiba-tiba menelpon dan memberitahukan jika setelah George pergi, ada dua orang yang datang ke rumahnya menggunakan mobil Jeep untuk menyabotase pernikahan. Afira berhasil memotret salah satu dari orang tersebut dan mobil Jeep mereka. Saat melihat foto tersebut, ternyata salah satu dari orang itu adalah Rajan. Sementara Sahadevan tidak terlihat di foto dan hanya plat mobilnya saja. Kemudian setelah itu, terlihat Sahadevan mendatangi Dr. Ranjini, di mana Sahadevan mengaku sebagai polisi dan meminta file dari konseling Anju. Merasa curiga, Ranjini tidak memberikannya. Tetapi karena diancam menggunakan pisau dan diancam dibunuh, Ranjini pun terpaksa memberikan file milik Anju. Namun Sahadevan meminta Ranjini untuk mengubah file tersebut sesuai yang ia perintahkan.
Sahadevan memerintahkan Ranjini untuk tidak memberitahukan masalah ini kepada siapapun termasuk polisi jika Ranjini masih ingin putrinya hidup. Karena terpaksa, Ranjini pun menurutinya. Akan tetapi Ranjini tetap memberitahukan George tentang kejadian ini, yang membuat George pun terkejut. Namun Ranjini tidak mengenal siapa orang tersebut. Mengetahui itu, George meminta Ranjini untuk merahasiakan ini dari istri dan anak-anaknya. Dan di waktu yang sama, Jose datang ke sana. Ternyata sebelumnya, George meminta Jose untuk mencari tahu tentang pemilik mobil Jeep yang bersama Rajan. Dan ketika tahu dari Jose jika mobil Jeep tersebut milik seorang pria bernama Sahadevan, George pun terkejut. Karena Sahadevan masih diam-diam menyelidikinya, dan ia pun yakin jika pria yang menyerang Dr. Ranjini dan meminta file milik Anju pasti adalah Sahadevan. Setelah mengetahui itu, George bersama Jose langsung pergi menemui Sahadevan di rumahnya. Dan di sana, George pun melihat Yamini yang diceritakan oleh Shreya. George lalu memperingatkan Sahadevan, jika Sahadevan berani mengganggu keluarganya, maka ia tidak akan tinggal diam. Sahadevan pun mengatakan jika George hanya beruntung karena terbebas dari hukuman atas pembunuhan yang ia dan keluarganya lakukan pada Varun. Sahadevan pun berbalik memperingatkan George untuk berhati-hati karena ia akan melakukan cara apapun untuk membuktikan kejahatan George dan keluarganya dan juga menggagalkan pernikahan putrinya. Lalu esoknya, giliran Shreya dan ayahnya yang didatangi Sahadevan, di mana Sahadevan mencekik Patro dan bertanya kerangka siapa yang diberikan Patro pada George dulu. Karena Patro yang tidak mau memberitahu, Sahadevan pun mencekik Shreya dan mengancam akan membunuhnya. Karena tidak sanggup melihat putrinya disiksa, Patro pun terpaksa menceritakan yang sebenarnya pada Sahadevan. Setelah Sahadevan pergi, Shreya pun langsung menelpon George. Dan Patro memberitahukan tentang apa yang baru saja terjadi. Patro pun meminta maaf karena ia terpaksa menceritakan kebenarannya pada Sahadevan karena takut putrinya dibunuh. Kemudian Shreya memberitahukan jika tetangganya telah melapor pada polisi saat melihat Sahadevan yang pergi dari rumahnya. Karena polisi sudah tahu, George pun meminta Shreya untuk membuat laporan di kantor polisi. Sementara Thomas saat diberitahukan tentang perkembangan baru dari kasus Varun yang didapatkan oleh Sahadevan, Thomas pun meminta Sahadevan untuk menemuinya di Wisma. Saat bertemu di Wisma, Thomas pun bertanya apa sebenarnya tujuan Sahadevan melakukan penyelidikan ini dengan berpura-pura masih menjadi polisi. Dan kini ada yang melaporkan Sahadevan menyerang sebuah keluarga. Lalu saat ditanya apa yang Sahadevan dapatkan, Sahadevan hanya diam dan tidak menjawab. Melihat sikap Sahadevan, membuat Thomas pun marah dan memerintahkan bawahannya untuk menahan Sahadevan. Kemudian saat Thomas keluar dari ruangan, ia pun terkejut karena melihat Prabakar ayah Varun berada di Wisma tersebut. Dan ternyata Prabakarlah yang memerintahkan Sahadevan untuk menyelidiki kembali kasus putranya secara tidak resmi. Prabakar melakukan ini demi istrinya yang kondisinya semakin memburuk karena berpikir jika ia sebagai sang ayah tidak pernah berjuang mencari keadilan untuk putra mereka. Prabakar tidak ingin kembali kehilangan orang yang ia sayangi. Karena itulah ia bertekad apapun caranya, kasus ini harus diselesaikan. Thomas mengatakan, sebagai petugas yang menyelidiki kasus ini dan juga berteman dengan Gita, ia pun ingin sekali menyelesaikan kasus ini. Tetapi dengan cara Prabakar menggunakan Sahadevan, ia tidak setuju. Thomas sangat tahu seperti apa karakter Sahadevan. Namun Prabakar mengatakan kalau Sahadevan adalah tanggung jawabnya.
Sahadevan pasti akan mengikuti perintahnya karena Sahadevan sangat membutuhkan uang. Dan kini Sahadevan pun sudah mendapatkan beberapa terobosan baru dalam kasus ini, dan Thomas harus mendengar apa yang sudah Sahadevan dapatkan. Sahadevan kemudian kembali dipanggil, di mana Sahadevan pun memberitahukan jika ia telah berhasil menemukan orang yang memberikan kerangka pada George, dan orang tersebut sudah mengakuinya. Dan dari itu, ia pun sudah menduga di mana lokasi George menyembunyikan jasad Varun. Tetapi sebelum ia sempat memastikannya, Thomas sudah memanggilnya ke sini. Sahadevan menduga jika jasad Varun dikuburkan di bawah rumah Patro. Karena rumah tersebut adalah rumah baru dan tanah tersebut dibeli oleh George atas nama Patro 5 tahun yang lalu. Atau tepatnya setelah Patro memberikan kerangka untuk George. Namun mengetahui itu, Thomas mengatakan kalau mereka sangat tahu George sangatlah pintar dalam menyesatkan polisi selama penyelidikan. Dan dugaan-dugaan seperti ini bukanlah pertama kalinya dalam kasus Varun. Thomas pun meminta Prabakar untuk jangan meremehkan George. Tetapi Prabakar mengatakan kalau George selama ini hanya beruntung dan kali ini mereka harus mengakhiri keberuntungannya. Thomas mengatakan peluang mereka untuk membuka kembali kasus ini hanya jika mereka bisa menemukan jasad Varun. Akan tetapi polisi sudah tidak yakin kalau jasad Varun bisa ditemukan. Setelah menyuruh Sahadevan untuk menunggu di luar, Thomas pun memberitahukan Prabakar hasil penyelidikan kasus Varun yang tidak diketahui Prabakar setelah kasusnya ditutup. Di mana pada hari kerangka Varun ditemukan di kantor polisi, pada hari itu juga George membeli satu kaleng cairan asam berukuran 35 liter dari sebuah toko di daerahnya. Karena George memiliki 4 hektar kebun karet, membeli cairan asam sebanyak itu adalah hal yang wajar. Karena petani karet biasa membeli persediaan untuk 1 tahun. Dan untuk 4 hektar kebun, biasanya petani membutuhkan 5 liter per bulannya. Namun bahkan setelah membeli 35 liter cairan asam tersebut, George masih terus membeli cairan asam 5 liter setiap bulannya. Dan pertanyaannya, untuk apa George membeli cairan asam sebanyak itu? Mendengar itu, Prabakar pun mengatakan jika ia paham apa yang Thomas maksud. Tetapi tetap saja, George dan keluarganya harus mendapatkan hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan. Prabakar pun memberitahukan jika George sedang merencanakan untuk menikahkan Anju dan mengirimnya ke luar negeri. Dan jika Anju meninggalkan negara ini, maka usaha mereka selama ini akan sia-sia. Dan karena sekarang George sedang sibuk mengurus pernikahan putrinya, maka fokusnya pasti akan terganggu. Demi membantu Prabakar, Thomas pun menyetujui untuk melanjutkan penyelidikan secara tidak resmi. Setelah itu, Sahadevan bersama polisi mendatangi rumah Shreya untuk merekam pengakuan dari Patro tentang kerangka yang ia berikan pada George. Sementara pertunangan Anju akhirnya berhasil dilaksanakan dan kini bersiap untuk pernikahan. Walaupun kesaksian Patro sudah didapat, tetapi polisi masih harus mencocokkan DNA kerangka tersebut dengan DNA orang tuanya. Di saat polisi sedang menyelidiki George, ternyata George juga sedang menyiapkan rencana bersama Jose setelah ia tahu tentang penyelidikan polisi. George pun menemui Renuka untuk berkonsultasi tentang rencana polisi yang mungkin akan membuka kembali kasusnya. George hanya ingin pernikahan putrinya yang tinggal beberapa hari berjalan lancar tanpa gangguan dari penyelidikan polisi. Karena George merasa khawatir, Renuka akan mengajukan jaminan antisipatif untuk George. Dan dengan begitu, mereka akan tahu jika polisi mulai mengambil tindakan. Dan benar saja, setelah berhasil mendapatkan kecocokan DNA,
Dan fokus mereka saat ini untuk menghentikan pernikahan Anju. Polisi pun membuka kembali kasus ini tepat 2 hari sebelum pernikahan Anju. Akan tetapi, George sudah punya persiapan ketika polisi datang ke rumahnya untuk menyelidiki kembali kasus Farun. George lalu menunjukkan surat perintah dari pengadilan yang menyatakan George dan keluarganya tidak bisa ditahan tanpa perintah penyidik pertama, yaitu Thomas. Mengetahui itu, Thomas sangat kesal karena George sudah tahu rencana mereka, dan jika mereka tidak bertindak hati-hati, maka departemen polisi akan dipermalukan. Ditambah tanpa perintah pengadilan, Thomas tidak bisa memberikan perintah di dalam penyelidikan ini. Walaupun Thomas dan Prabakar mencari celah untuk bisa membawa George dan keluarganya ke kantor sebelum pernikahan, akan tetapi mereka gagal karena pernikahan Anju dengan Afira akhirnya berhasil dilangsungkan berkat bantuan Renuka di pengadilan yang berhasil menunda permohonan polisi untuk membuka kembali kasus ini secara resmi. Setelah pernikahan dilangsungkan, Anju dan Afira langsung pergi berdua untuk berbulan madu di sebuah resort yang tidak jauh dari rumah George. Tetapi terlihat Matayi menelpon Prabakar dan memberitahukan jika Anju dan Afira sudah pergi ke resort. Ternyata Matayi adalah orang suruhan Prabakar, di mana ternyata Prabakarlah yang merencanakan semua ini agar Anju menikah dengan Afira untuk rencana cadangan jika ia tidak bisa membuka kembali kasus ini. Dan Prabakar sudah merencanakannya dari 2 tahun yang lalu. Ternyata Afira juga adalah orang suruhan Prabakar, di mana Prabakar dulu pernah membantu perusahaan Afira yang hampir bangkrut menjadi kembali stabil. Dengan bantuan Afira dan Sahadevan, ia pun merencanakan semua ini dengan lebih dulu menyewa broker pernikahan. Awalnya ia kebingungan karena George menolak lamaran dari luar negeri. Tetapi dengan menciptakan kondisi sabotase yang akhirnya memaksa George untuk menerima lamaran Afira. Dan juga bulan madu di resort yang tidak jauh dari rumah George juga termasuk rencananya. Dan rencananya adalah setelah mereka tiba di resort, Afira akan membius Anju dan menidurkannya. Sementara Sahadevan juga datang ke sana seperti yang direncanakan. Dengan file Dr. Ranjini yang telah dirubah, yaitu Anju yang mengalami keengganan seksual, di mana Anju akan marah bahkan menyerang pasangannya jika disentuh. Sahadevan dan Afira akan membuat bukti palsu di mana menunjukkan Anju menyerang Afira di resort saat hendak berhubungan. Kemudian mereka akan memastikan George datang ke resort tersebut untuk menyelamatkan Anju saat Sahadevan menelpon George dari dalam resort dan memperlihatkan Anju yang sedang tertidur. George yang panik tanpa berpikir panjang langsung pergi ke resort tersebut. Sementara Sahadevan sedang merekayasa TKP bersama Afira. Lalu, setelah memberikan penawar untuk mengembalikan kesadaran Anju, Sahadevan dan Afira pun pergi dari sana dan menunggu mobil George lewat di depan mereka. Kemudian Sahadevan menelpon polisi setempat dan memberitahukan tentang pembunuhan di resort. Saat Anju terbangun, ia pun sangat terkejut dan takut karena banyak bekas darah di tempat tidurnya. Dan Afira sudah tidak ada di kamar. Lalu saat George tiba di sana untuk menyelamatkan putrinya, polisi pun tiba di sana. Dan sejarah akan terulang kembali di mana putrinya melakukan pembunuhan dan George menyembunyikan jasad korbannya di suatu tempat. Tetapi kali ini berbeda karena ada situasi dan bukti yang kuat untuk memberatkan putrinya. Lalu ada juga laporan psikologis palsu yang mereka buat untuk Anju. Sementara Afira akan diantar oleh Sahadevan untuk meninggalkan negara ini dengan terlebih dahulu menaiki perahu nelayan menuju Sri Lanka.
Lalu ia pun pergi dari sana menggunakan identitas baru menuju Tunisia. Prabakar pun mengatakan mulai malam ini, George dan keluarganya akan menjalani hari yang menyakitkan selama hidup mereka. Karena ini adalah rencana yang sudah ia siapkan dengan matang selama 2 tahun ini. Tetapi paginya, Thomas justru mendapat informasi yang membuatnya panik dan ia pun langsung pergi menemui Prabakar. Thomas pun memberitahukan jika rencana Prabakar tidak berjalan seperti yang ia katakan. Di mana Thomas mendapat informasi jika Sahadevan menyerang Anju hingga terluka. Thomas pun memberitahukan kejadian malam itu dari keterangan Anju. Di mana malam itu Anju tiba-tiba terbangun karena mendengar suara lampu yang dijatuhkan Afira. Anju yang terkejut melihat Sahadevan, ia pun berteriak dan mencoba menyerang Sahadevan dengan pisau. Namun Sahadevan berhasil merebut pisau tersebut. Dan Sahadevan yang tersulut emosi justru menyerang dan menyayat kedua tangan Anju dengan pisau, lalu menamparnya hingga pingsan dan pergi. Saat George tiba di sana, pintu kamarnya terkunci dan ia pun berusaha mendobrak pintu tepat di saat polisi tiba. George pun memberitahukan polisi jika putrinya bersama sang suami ada di dalam kamar ini. Dan beberapa waktu yang lalu, seorang pria bernama Sahadevan menelponnya melalui ponsel putrinya. Dan Sahadevan ini mengatakan akan menyakiti putrinya. Karena itulah ia datang dan melihat putrinya yang pingsan dari jendela. Thomas pun sangat marah dan mengatakan jika ia sudah memberitahukan Prabakar kalau Sahadevan tidak bisa dipercaya. Dan Thomas sangat yakin kalau Sahadevan tidak akan segan-segan membunuh Afira demi membuat bukti yang lebih kuat. Mendengar itu, Prabakar pun teringat dengan usulan Sahadevan dulu, di mana ia mengusulkan untuk membunuh Afira dan menguburkannya di halaman belakang rumah George demi menguatkan rencana mereka. Tetapi saat itu Prabakar menolaknya. Thomas dan Prabakar lalu pergi ke rumah Sahadevan. Akan tetapi Sahadevan tidak ada di sana, melainkan George yang sudah menunggu mereka. Ternyata malam itu saat di tengah jalan, George yang tiba-tiba teringat dengan galian di belakang rumahnya. Ia pun menyadari kalau ini mungkin jebakan yang dilakukan oleh Sahadevan. Ia lalu menghubungi Jose dan meminta Jose untuk mengawasi rumahnya. Dan jika ia melihat Sahadevan lewat di sana, Jose pun diminta untuk mengikutinya. Dan benar saja, saat melihat Sahadevan yang lewat di depan rumah George sendirian, Jose pun mengikutinya hingga Sahadevan pulang ke rumah. Dan Jose menginformasikan itu pada George. Lalu tidak lama setelah itu, saat Sahadevan membuka pintu dan keluar karena mendengar suara alarm mobilnya yang berbunyi, tiba-tiba seseorang memukul kaki dan kepala Sahadevan hingga Sahadevan jatuh. Dan orang itu adalah George. George pun memukulinya dan bertanya di mana Afira. Ia sudah menyadari rencana Sahadevan, yaitu membunuh Afira dan menguburkan Afira di belakang rumahnya. Tetapi Sahadevan tidak melakukannya. Sahadevan justru tersenyum dan mengatakan kalau keberuntungan George sudah berakhir dan ia bersama putrinya akan mendekam di penjara karena George tidak akan pernah menemukan di mana Afira. Akan tetapi karena disiksa menggunakan pisau dan ingin dibunuh oleh George, Sahadevan yang ketakutan akhirnya menyerah dan akan memberitahukan yang sebenarnya. Sambil direkam oleh Jose, Sahadevan pun memberitahukan kalau bukan ia yang merencanakan semua ini, melainkan Prabakar bersama Thomas. Lalu saat George menanyakan mengapa Sahadevan menggali lubang di halaman belakangnya jika ia tidak menguburkannya di sana, Sahadevan mengatakan untuk menjebak George. Karena saat George tahu tentang galian tersebut, George pasti akan menggalinya untuk mencari tahu. Dan saat itulah ia merekam saat George menggali dan menutup kembali lubang tersebut yang nantinya akan ia gunakan sebagai bukti yang memberatkan George.
Dan malam itu, karena melihat banyak orang di halaman belakang rumah George, Sahadevan pun menundukkan Afira ketika melewati Jose. George kemudian memberitahukan Prabhakar dan Thomas kalau ia memiliki Sahadevan dan kesaksiannya. Dan George akan segera bertemu lagi dengan mereka di pengadilan. Namun Prabhakar mengatakan hanya dengan kesaksian Sahadevan, pengadilan tidak akan bisa menghukum matinya. Dan ia akan kembali mencari cara untuk menghancurkan keluarga George seperti yang George lakukan pada keluarganya. Mendengar itu, George pun hanya terdiam dan pergi dari sana. Saat di rumah sakit, di depan istri dan anak-anaknya, George pun mengatakan kalau ia harus mengakhiri masalah ini agar mereka bisa hidup dengan damai. Walaupun pembunuhan itu tidaklah disengaja, tetapi sebuah keluarga telah hancur oleh mereka. Karena itulah George akan menyerahkan diri dalam kasus Varun demi menebus dosa-dosa mereka. Tetapi sebelum itu, George dan Prabhakar bersama Thomas telah membuat kesepakatan tertulis kalau Prabhakar dan Thomas tidak boleh lagi menyentuh keluarganya setelah ini. Dan George hanya akan menyerahkan Sahadevan dan bukti-bukti lain tentang rencana Prabhakar dan Thomas jika di dalam kesepakatan itu George hanya akan ditahan 5 tahun saja. Thomas pun setuju, begitu juga dengan Prabhakar. Lalu saat hendak pergi dari sana, George pun mengatakan pada Prabhakar kalau Prabhakar masih berani menyentuh keluarganya, maka ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Setelah George pergi, tiba-tiba Afira menelpon Prabhakar, di mana Afira kini menuju Sri Lanka setelah melarikan diri dari rumah Sahadevan karena hendak dibunuh oleh George. Sementara di luar, George memberitahukan pada Renuka alasan ia menyerahkan diri bukan karena takut pada mereka, melainkan pada dirinya sendiri. Dan ternyata kejadian yang sebenarnya malam itu, George baru menyadari kalau ia dijebak saat ia mendengar sirine polisi yang datang ke resort. Demi keluar dari jebakan itu, George pun terpaksa melukai putrinya sendiri untuk merusak rencana Sahadevan. Lalu setelah itu, ia menyuruh putrinya untuk pura-pura tertidur sampai ia tiba di rumah sakit. George kemudian keluar dan menutup pintu, lalu berpura-pura menggedornya saat polisi tiba di sana. Setelah itu, ketika di rumah sakit, Anju pun memberikan pernyataan kepada polisi seperti yang diajarkan oleh George jika Sahadevanlah yang menyerangnya. Renuka yang mendengar itu sangat terkejut dan seperti tidak percaya. Begitu juga dengan Thomas dan Prabhakar yang terkejut saat Thomas memberitahukan Afira Sahadevan merusak rencana mereka dan melukai Anju. Afira memberitahukan jika rencana yang mereka lakukan di resort sudah sempurna dan Sahadevan tidak pernah melukai Anju seperti yang Thomas katakan padanya barusan. Mengetahui itu, mereka berdua pun sadar kalau mereka lagi-lagi telah tertipu oleh George. Dan George lah yang sebenarnya melukai putrinya sendiri dan membuat itu seolah-olah dilakukan oleh Sahadevan demi keluar dari jebakan mereka dan berbalik menyerang mereka. Mengetahui itu, Thomas pun mengingatkan Prabhakar untuk jangan pernah lagi menganggap George hanya beruntung. Karena setelah Prabhakar menghabiskan waktu 2 tahun untuk mencoba membingkai George dan putrinya sebagai pembunuh, tetapi hanya dalam sekejap, George mengubah keluarganya menjadi korban. Dan apapun yang mereka lakukan, George selalu selangkah lebih maju dari mereka. Di akhir film, saat melihat berita George yang menyerahkan diri, untuk pertama kalinya Gita, ibu Varun, berbicara pada suaminya.
di mana ia tidak senang karena ia menginginkan Anju yang dipenjara. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Drishyam 3, di mana spoiler di akhir film menunjukkan akan ada kelanjutan dari sequel Drishyam ini. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.